Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Ramadan dengan NPM 21100003661. Saya di sini akan mempresentasikan atau menyimpulkan mengenai film yang sudah saya tonton, yaitu film Jeffrey Epstein, The Filthy Rich. Pertama-tama saya akan membacakan mengenai kronologi kasusnya. Jeffrey Epstein ini memiliki latar belakang di bidang keuangan dan memiliki hubungan dengan banyak orang berpengaruh, termasuk politisi, pengusaha, dan selebriti. Pada pertengahan 2005, Jeffrey Epstein mengalami masalah hukum karena pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Florida. Kontroversi pada saat itu, pada tahun 2008, banyak orang merasa tidak terima karena hukuman penjara yang singkat dan terlebih lagi karena ia merupakan pelanggar seks kepada anak di bawah umur. Jeffrey Epstein ini memiliki simpanan yang jauh lebih muda bernama Ghislaine Maxwell, yang juga terlibat dalam kasus perdagangan seksual terhadap anak. Jeffrey berkencan dengan Ghislaine ini saat masih menjadi seorang siswi SMA. Berikutnya, tuduhan kepada Jeffrey Epstein pertama kali muncul pada tahun 2005, yaitu saat Annie Farmer yang berusia 16 tahun menuntut Jeffrey Epstein karena pelecehan seksual. Jeffrey membelikannya tiket pesawat ke New Mexico pada 1996 dengan dalih bahwa ia dapat membantu Annie untuk melanjutkan kuliahnya. Jeffrey dibantu oleh Ghislaine agar Annie merasa nyaman saat mereka berdua, dan kemudian Annie di sana, dalam kata lain, dimanjakan oleh Jeffrey. Pada tahun 2008, Jeffrey mengakui perbuatannya atas tuduhan prostitusi tingkat negara bagian dan dihukum dengan hukuman ringan. Karena hukumannya yang ringan, Epstein tetap melakukan pelecehan seksual terhadap puluhan bahkan ratusan anak di bawah umur. Jeffrey bisa dibilang adalah seorang manipulatif, di mana korban adalah anak di bawah umur yang mudah untuk dimanipulasi. Keterangan tersebut diberikan oleh kesaksian korban berdasarkan pengalaman korban yang mengalami trauma. Pada tahun 2019, Epstein kembali ditangkap di New York atas tuduhan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak di bawah umur. Pada saat itu merupakan pembukaan kembali kasus Jeffrey Epstein. Setelah ia dijatuhi hukuman, Jeffrey ditemukan meninggal dalam sel penjara. Jeffrey diduga melakukan bunuh diri dan karena ini Ghislaine dituduh terlibat dalam TPPO terhadap anak juga. Berikutnya bagian hasil analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 81 dan 82 menyatakan bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan hukuman kebiri. Berdasarkan pasal 34 Konvensi PBB untuk Hak Anak, yaitu mewajibkan setiap negara untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual serta eksploitasi dalam bagian pornografi. Berdasarkan hukum federal Amerika Serikat, kasus pelecehan seksual ini telah diakui secara hukum sebagai jenis penganiayaan anak dalam hukum federal, dan pelecehan seksual pada anak ini dianggap ilegal. Kasus ini menyoroti dugaan manipulasi sistem hukum yang dilakukan oleh Jeffrey itu sendiri, yang dibuktikan dalam kasus kontroversial pada tahun 2008 yang menimbulkan persepsi ketidakadilan dan lemahnya undang-undang dalam perlindungan anak. Epstein dijatuhi hukuman ringan yang tidak sepadan dengan kejahatannya dan tidak sesuai dengan sistem hukum yang ada. Asumsi ini mungkin diperkuat dengan fakta bahwa Epstein memiliki kekayaan, kekuasaan, dan relasi yang cukup luas. Hal ini melanggar kode etik hakim. Kesimpulan, film ini menunjukkan bahwa adanya anak di bawah umur yang mengalami kekerasan seksual dan TPPO terhadap anak oleh seorang yang memiliki pengaruh, kuasa, dan harta, yaitu Jeffrey Epstein, yang karena background Jeffrey sendiri yaitu memiliki koneksi yang luas, ekspektasi korban untuk Epstein dijatuhi hukuman berat itu sulit pada saat itu. Film ini menampilkan bagaimana Jeffrey Epstein menggunakan hartanya untuk perdagangan seks anak di bawah umur, dan bagaimana anak korban yang mengalami kekerasan seksual dan eksploitasi dalam proses perdagangan tersebut. Pentingnya bagi kita sesama manusia terhadap tetap mempedulikan atau peka terhadap lingkungan bahwa ada anak yang terancam dari segala tindak pidana, terutama kekerasan seksual, untuk dilindungi dari berbagai aspek, terutama terlindungi dari aspek hukum. Sekian, terima kasih.